Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
telah menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, anak-anak yang terkasih, hari ini 18 Januari sampai dengan 25 Januari, 1 minggu, 1 pekan, itu adalah ada pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Artinya selama seminggu ini ada doa bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus supaya bersatu. Ya. Salah satu dasar kesatuan umat Kristiani yang percaya kepada Kristus adalah dapat dibaca dari Injil Yohanes bab 17. Ya, silakan nanti di rumah kitab sucinya yang jarang dibuka itu dibuka, Yohanes bab 17, dilihat tentang apa ya. Pada ketawa ini pasti yang ketawa nggak jarang baca ini ya. Nah itu, lalu ada lagunya juga, lagunya dari Puji Syukur nomor 617. Jadilah mereka satu, bagaikan engkau dan aku ya Bapa, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi ada sebuah doa dari Yesus kepada Bapa supaya pengikutnya menjadi satu dalam iman yang sama akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, mungkin Yesus sudah tahu sejak lama bahwasanya para muridnya itu akan terdiri dari berbagai macam aliran, dan doa Yesus kepada Bapa supaya menjadi satu ini dapat terus didoakan hingga saat ini. Ya, karena kita tahu bahwa orang yang percaya kepada Kristus ada berbagai macam aliran agama ya, ada Katolik, ada yang disebut Ortodoks, ada dengan ritus Timur, ada gereja Kristen Protestan, itu juga Lutheran, Calvin. Kalau di Indonesia ada macam-macam, ada GKJ, GPIB, GBI, GKI, yang pasti banyak lagi. Jadi banyak sekali alirannya. Nah, dari situ mau ditunjukkan bahwa para
pengikut Kristus itu terdiri dari berbagai macam aliran dengan kebiasaan ibadat sesuai yang diyakini oleh aliran-aliran tersebut. Dan kita sebagai orang Katolik, Gereja Katolik bersyukur bahwasanya kita tetap satu dalam bimbingan Gembala Bapak Leo ke-14. Nah, saudara-saudari, anak-anak terkasih, kesatuan gereja tentu diharap oleh Tuhan, dan melalui doa persatuan bagi umat Kristiani selama sepekan ini, 1 minggu ini, kita mau berdoa sekali lagi supaya umat yang percaya kepada Kristus bersatu dalam iman yang sama, rukun satu sama lain, menghargai. Ada perbedaan ajaran, teologi, kebiasaan macam-macam, saling menghargai satu sama lain. Supaya kalau para pengikut Kristus itu bersatu, satu sama lain itu rukun hidupnya, lalu orang-orang melihat, oh ternyata para murid Kristus itu adalah orang-orang yang sungguh saling mengasihi, saling rukun satu sama lain. Nah, itu arahnya ke sana, supaya tidak berantem ya. Dengan doa itu bersatu, menghargai, rukun satu sama lain. Kalau ada pertentangan, perselisihan pendapat, itu sesuatu yang biasa, akan tetapi dicari jalan keluar, titik temunya, supaya tetap bersatu, menghargai satu sama lain. Dan penghargaan satu sama lain antar gereja-gereja itu juga dapat kita rasakan ketika ada yang namanya ibadat ekumene. Ya, ibadat ekumene yaitu ada kebersamaan antara gereja Katolik dengan gereja Kristen Protestan untuk beribadat bersama. Kalau di kantor-kantor itu kadang-kala ada kan setiap Jumat itu berdoa bersama-sama, baik yang Katolik maupun yang Kristen non-Katolik itu berdoa bareng. Bahkan Jumat pertama kadang-kala juga yang Katolik misa, yang bukan Katolik ikut misa, seperti itu. Dan belum lama ketika Natal juga ada Natal ekumene. Di GBK bersama Presiden, di provinsi juga ada, bersama-sama dalam satu iman yang sama akan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudari, kesatuan umat Kristiani itu tentu saja diharapkan oleh Kristus sendiri melalui doa kepada Bapa supaya para muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa dan Putra adalah satu dan para muridnya juga menjadi satu. Maka ada satu lagu ya menurut saya yang menggambarkan bahwasanya antara para murid Kristus itu menjadi satu selain tadi ya, Puji Syukur 617 tadi. Ada lagu seperti ini. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, jeng 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 jeng. Nah, itu lagunya dangdut tuh ya. Silakan menyanyikan, nanti rame di sini kalau saya nyanyi ya. Jadi bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Nah, itu kan lagu ini juga betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Artinya iman yang sama tadi ya, saya berulang kali mengatakan iman kepada Kristus, Sang Juru Selamat, Putra Allah yang datang ke dunia untuk menebus orang yang berdosa. Itu iman yang sama. Pak, iman akan Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, kalau bersatu itu indah, ya, saling bekerjasama, menghargai satu sama lain. Nah, itu. Lalu dari sabda hari ini kita juga dapat memaknai yaitu dari Injil tadi, yaitu kisah tentang Yohanes Pembaptis yang kemudian mengenal Kristus. Lalu disebutlah dia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kita kenal kalau kita itu sebelum komuni ada nyanyian anak domba Allah ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Atau didaraskan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Dan diulang-ulang terus sambil imam memecahkan roti. Artinya mau mengimani bahwa Allah Kristus sang anak domba Allah itu menghapus dosa-dosa kita, menghapus dosa dunia. Dan dari situ tadi juga disampaikan bahwa sana Yohanes kemudian mengenal siapa Kristus itu. Ketika dia mengenal siapa Kristus, maka lalu ada tuntunan untuk memberikan kesaksian bahwa Kristuslah sang juru selamat
Putra Allah yang datang ke dunia untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ada pola dalam sabda tadi Injil Yohanes, yaitu mengenal Kristus lalu memberi kesaksian. Nah, kita ini katakanlah kan sudah mengenal Kristus, ya, mengenal Kristus melalui baptisan yang sudah kita terima. Ya, macam-macam cara kita mengenal Kristus. Kalau sejak kecil yang baptis bayi, ya kenal Kristus sejak bayi, sejak kecil dari orang tua mungkin, dari bapak ibu, ayah ibu yang membaptis sejak kecil. Kalau yang baptis dewasa mengenal Kristus, iman Katolik itu melalui tahapan, ya, lalu kemudian tertarik menjadi Katolik. Mungkin ada berbagai macam cerita saudari-saudari kita yang belajar katekumen itu jadi Katolik itu tertarik karena apa? Ya, mungkin pertama-tama tertarik karena jodohnya Katolik, ya, sehingga kemudian karena pacarnya Katolik mau jadi Katolik. Lalu ketika jadi Katolik, yang Katolik itu malas-malas, yang bukan Katolik justru lebih rajin. Ya, tapi jangan sampai gitu ya. Katolik tetap harus rajin sama-sama kalau ketemu nanti jodoh yang bukan Katolik. Ya, syukur-syukur jadi Katolik jodohnya pacarnya. Ada yang kayak gitulah. Panggilan Tuhan macam-macam ya. Ketika orang mau jadi Katolik, tertarik itu mengenal Kristus itu caranya lewat mana? Ya, mungkin melalui ikut misa seperti ini, mengalami kedamaian hati, ikut misa, lalu tertarik kepada Katolik dan mau belajar secara Katolik, ya, lalu dibaptis. Nah, ketika mengenal Kristus, tahap berikutnya adalah kalau sabda tadi dari Injil Yohanes adalah kemudian memberi kesaksian. Nah, kita pun diingatkan untuk memberi kesaksian hal-hal yang baik kepada keluarga, saudara-saudari, tetangga, masyarakat, dan orang-orang di sekitar kita. Itulah polanya seperti itu. Karena kita juga punya tugas untuk menjadi saksi, martir zaman sekarang, martiria, memberikan kesaksian hidup yang baik sebagai orang Katolik yang saling mengasihi, rukun satu sama lain, sehingga orang melihat, oh itu murid-murid Kristus ternyata hidupnya baik, rukun, mengasihi, ya, murah hati, mau mengampuni. Maka mereka kemudian dapat mengenal merekalah pengikut Kristus yang saling mengasihi satu sama lain. Nah, dari situ semua maka doa Yesus moga-moga terwujud, ya, Yohanes bab 17, supaya mereka menjadi satu sehingga mereka mengenal bahwasanya Allah lah yang mengutus orang-orang untuk mengenal Kristus dan saling mengasihi satu sama lain. Nah, saudara-saudari, anak-anak terkasih, semoga melalui permenungan sabda hari ini dan melalui peringatan Pekan Doa Sedunia bagi persatuan umat Kristiani, kita pun tetap satu dalam iman yang sama, tetap teguh dalam iman, dan terus minta supaya Gereja Katolik tetap menjadi satu, tetap berhubungan baik, saling menghargai dengan gereja-gereja lain di luar Gereja Katolik dalam satu kesatuan iman yang sama, saling mengasihi satu sama lain, sehingga orang juga dapat melihat kesaksian para murid Kristus yang memang sungguh-sungguh terwujud dalam dunia zaman sekarang ini. Dan kiranya kita diteguhkan sabda Tuhan dan juga tidak begitu terpengaruh ketika di YouTube, di media sosial itu ada pertentangan, ya, gereja Katolik kayak gini, gereja Protestan kayak gini, lalu menyerang satu sama lain, mempertahankan imannya masing-masing. Ya, memang itu media sosial zaman sekarang seperti itu, tapi kita berusaha menanggapi dengan lebih bijak lagi. Ya, memang perlu mempertahankan iman yang benar, tetapi kalau sampai berantem kan sebenarnya disayangkan. Lebih baik berdialog dengan terbuka satu sama lain, saling berjumpa, sehingga memahami, menghargai iman masing-masing. Yang penting tetap percaya kepada Allah yang sama, Bapa, Putra, Roh Kudus, dan melalui Kristus Putranya Sang Juru Selamat datang ke dunia, Anak Domba Allah yang mau menghapus dosa-dosa manusia. Kita mohon kepada Roh Kudus agar senantiasa membimbing kita sebagai umat Kristiani, pengikut Kristus, terus menjadi satu, saling menghargai, mengasihi satu sama lain. Marilah sekarang kita meneguhkan iman dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.